Belajar ketika kecil, bak mengukir di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-soleha, ayah bunda tercinta dan teman-teman guru PAI Kreatif Indonesia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Ya, kali ini kita di pelajaran keempat, pertemuan yang pertama. Materinya adalah ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kita, ya, kita belajar zakat, tujuannya adalah peserta didik dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Dan yang kedua, memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Kemudian materinya ada empat. Yang pertama adalah memahami arti zakat, kemudian macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah berzakat. Di pertemuan pertama kita akan mempelajari bersama-sama memahami arti zakat dan macam-macam zakat. Jadi dua materi ini kita pelajari dalam satu pertemuan. Sudah siap? Oke, langsung saja. Ini ada beberapa gambar, ya. Ada beberapa gambar dari atas. Ini anak yang sedang membayar zakat di amil zakat. Kemudian di bawahnya ini ada transaksi jual beli di pasar. Ada hubungannya dengan zakat? Oke, nanti kita pelajari. Kemudian ini adalah orang yang bekerja di kantor. Ya, ini juga ada hubungannya dengan zakat. Kemudian di bawahnya adalah seorang petani, ini bekerja di sawah. Oke, sekarang kita langsung bahas bersama-sama tentang zakat. Arti zakat. Zakat dari segi bahasa ini berarti bersih, suci, subur, berkat atau berkah, dan berkembang. Ini arti zakat dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ini secara istilah. Kemudian macam-macam zakat. Macam-macam zakat, mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, akan tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta bila telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau yang disebut dengan nisab. Ya, jenis zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Ini ada gambar ilustrasinya, ya. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi, zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Sekarang sama-sama kita pelajari waktu membayar zakat fitrah. Waktu yang pertama adalah waktu yang boleh dilakukan atau waktu jawaz. Waktu boleh yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak awal bulan Ramadan
ya, awal bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan. Ya, pokoknya masih selama di bulan Ramadan. Itu boleh, waktu boleh. Kemudian waktu yang wajib yaitu waktu saat matahari telah terbenam pada hari terakhir, ya. Pada hari terakhir bulan Ramadan. Di sini tidak hitungan 20 atau 29 atau 30, karena ya kadang kan ada yang Ramadannya 29, ada yang 30. Yang penting adalah waktu saat matahari telah terbenam pada hari yang terakhir di bulan Ramadan itu. Ya, jadi sudah ada kabar besok mau Idul Fitri, ya. Kemudian waktu yang afdol atau waktu yang utama yaitu untuk membayar zakat fitrah adalah sesudah subuh, ya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling utama. Hanya saja sekarang prakteknya anak-anak, karena yang berzakat banyak, kemudian biasanya dibayarkan kepada amil zakat, maka membaginya tidak pada waktu menjelang sholat Idul Fitri, tetapi membaginya ya ada yang 1 hari sebelum hari raya sudah dibagi, begitu kan, karena yang membayar banyak, jadi mengaturnya biar lebih mudah. Kalau yang membayar banyak kok mau dibayarkan, ditasarufkan, diberikan kepada fakir miskin itu sehabis subuh menjelang sholat Idul Fitri, tentunya panitia sangat repot. Kemudian waktu yang makruh, waktu yang tidak disukai, ya, waktu yang makruh, waktu setelah dilaksanakan sholat Idul Fitri, ya, karena itu nanti dianggap sebagai sedekah biasa. Dan waktu yang haram adalah sehari setelah berlangsungnya hari raya Idul Fitri. Jadi ada 5 waktu untuk membayar zakat. Kita pilih yang 3, yaitu yang boleh, yang wajib, dan yang utama. Kemudian orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu siapa, ya? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu 1 beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Jadi anak-anak untuk zakat fitrah ditanggung oleh orang tua. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Kemudian jenis zakat yang kedua adalah zakat mal. Ya, ini sebagai ilustrasi, ini ada emas batangan, ya. Pengertian zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya jika ia seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, atau jika harga emas 1 gram itu Rp400.000, maka nilainya adalah 85 dikalikan 400.000 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta, yaitu sebesar Rp850.000. Ini waktunya adalah ketika dimiliki dalam 1 tahun. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan hati yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Kemudian syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Kemudian pemilik harta telah balik dan berakal, ya, juga tidak gila. Harta tersebut termasuk jenis yang harta yang
wajib dizakati. Jadi ada yang wajib, ada yang tidak. Kemudian 4, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Ini sebagai ketentuan waktunya untuk mencapai nisab. 5, harta tersebut milik sendiri. Ya, kemudian jenis harta yang dizakati. Jenis harta yang wajib dizakatkan yaitu perhiasan emas dan perak yang disimpan, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Ya, ini sering disebut dengan zakat profesi. Ya, orang yang bekerja dan ketika dikalkulasi, dihitung dalam 1 tahun sudah mencapai nisab seperti nisabnya emas, itu wajib dizakati. Hasil pertanian misalnya padi, palawija dan sebagainya. Binatang ternak misalnya kambing, sapi, kerbau. Barang temuan misalnya perhiasan, uang logam terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Ya. Alhamdulillah, materi kita untuk zakat fitrah dan zakat mal sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Semoga anak-anak menjadi generasi yang soleh dan solehah, berbakti pada orang tua, berbakti pada agama, dan berbakti pada negara. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.